si Rohman dalam keadaan sangat lemes ya, tidur sampai besok paginya ditemukan Rohman sudah tidak bernyawa. Assalamualaikum. Halo guys, balik lagi bersama kita di OTT, obrolan tutup toko. Tutup tokonya, Buka ceritanya. dan seperti yang kalian lihat di depan sini ada hasil keberhasilan dari tim marketing kita. Akhirnya kita udah mendapatkan sponsor. Jadi, gue mau kasih tahu dulu nih, khusus episode kali ini karena ada sponsornya. Jadi buat kalian yang nonton sampai habis dan mengirimkan komentar, menuliskan komentar terbaik, nanti akan diberikan giveaway merchandise dari sponsor kita yaitu Emasin. Jadi ini apa sih? Maksud emas? Emasin itu dia tuh perusahaan emas yang bisa mencetak emas custom. Oke. Gitu. Jadi dalam bentuk merchandise segala macam lah pokoknya yang berkaitan sama emas, Emasin ini jagonya. Cair. Sama jangan lupa, gue akan sering-sering ingetin subscribe biar kita makin semangat bikin konten-konten kayak gini lagi. Jangan lupa komennya. Jangan lupa komennya Biar karena giveaway. ya itu tadi komen terbaik episode kali ini akan dapetin merchandise giveaway merchandise dari Emasin. Oke, jadi malam ini lu ada cerita apaan? Gue mau angkat tema tentang santet, dugaan santet. Karena kalau secara logika santet itu sulit dibuktikan ya. Jadi kita mungkin sepatutnya pakai istilah dugaan santet. Ya, karena susah dibuktikan. Susah dibuktikan, walaupun secara medis itu ada ciri-cirinya kan. Loh, ada medis? Enggak, maksudnya secara medis dibuktikan bahwa ini ada penyakitnya. Oh, gitu. Tapi kan maksudnya nggak bisa dipastikan bahwa ini penyakit Asalnya dari mana? kayak gitu. Jadi ini kampungnya teman gua di sebuah desa terpencil di Jawa Timur. Ada satu cerita percintaan yang sampai sekarang itu jadi cerita turun-temurun. Urban legend gitu maksudnya? Ya, tapi hanya di desa itu ya. Iya, Masyarakat desa itu dulu mengenal cerita percintaan antara Mbak Sarni dengan Mas Sarno. Oh, mirip namanya. Namanya ada kemiripan gitu loh. Si Mas Sarno ini tetangga desanya Sarni. Nah, desanya si Sarno ini dikenal dengan banyak dukun santet. Nah, termasuk keluarga dari Sarno, keluarga besar salah satunya ada yang berprofesi sebagai dukun santet. Ini jadi satu pertimbangan keluarganya Sarni untuk tidak menyetujui hubungan mereka gitu. Sarno nggak putus asa ya, dia berusaha untuk deketin si Sarni dengan caranya dia lah. Tapi era 80-an ya kejadiannya ya, era 80-an. Zaman itu apalagi di desa nggak mengenal pacaran kan, ketemu di pinggir jalan atau apa gitu kan. Mereka misalnya sekolah bareng atau apa gitu, nggak sampai ngedate kemana gitu. Jadi situasinya untuk mempertahankan perjalanan cintanya dengan Sarni agak sulit gitu loh. Apalagi dihalangin orang tuanya. Sarni juga sebenarnya dalam keadaan ragu karena doktrin dari orang tuanya dong. Ngapain kamu sama Sarno, keluarganya kayak gitu, ada dukun santet. Di daerah masih kayak gitu kan. Iya, khawatir lah. Pola pendekatan, pola didik anaknya kayak gitu kan. Sampai ada tetangganya si Sarni, waktu itu Mas Rohman. Dia baru lulus pesantren, pulang ke desa. Orang tuanya menjodohkan Sarni dengan Mas Rohman ini. Gitu. Ini kan dua latar belakang yang cukup berbeda kontras. Yang satu dari kalangan perdukunan, yang satu dari dunia pesantren gitu. Akhirnya orang tuanya menjodohkan Sarni dengan Rohman. Proses perjodohan, namanya proses perjodohan saat tahun 80-an ya. Sarni menerima
perjodohan itu gitu loh. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian dilangsungkanlah pernikahan antara Rohman dan Sarni. Berita ini didengar sama Sarno. Kebayang perasaannya Sarno waktu itu gimana kan ya. Terpukul, depresi, dendam nggak? Iya, bisa jadi tuh. Jadi masyarakat setempat berspekulasi dan khawatir apakah Sarno akan melakukan tindakan balas dendam. Wah, iya lagi. Dengan jalur yang dukun santet gitu loh. Terus. Tapi pernikahannya berjalan. Sarno dan Sarni menikah seperti biasa. Bukan Sarno. Rohman dengan Sarni Rohman, menikah. Dan penduduk nggak menduga kalau akhirnya si Sarno keluar dari desa, dia merantau. Oh, mungkin untuk mengobati Iya, luka hatinya, lukanya dia hati menghindari itu. desa, akhirnya merantau. Seiring dengan perjalanan rumah tangganya antara si Rohman dengan si Sarni, Rohman ini punya ladang yang diwarisin sama orang tuanya ya, dikelola gitu. Sementara Sarni sendiri dia ngebuka warung kecil tuh, warung makan di depan jalan depan masuk desa gitu, pinggir jalan dia buka. Sampai mereka beranak 2 lah. Si Sarni punya anak 2. Rumah tangganya baik-baik saja, secara perekonomian juga cukup lah walaupun nggak berlebihan, karena dia punya ladang dan punya rumah makan. 4 tahun kemudian Sarno kembali dari perantauan. Kita juga nggak tahu kenapa dia balik dari perantauan. Sarno sendiri di desanya itu punya tambak ikan. Punya tambak ikan gitu. Jadi dia ngurus tambak ikan itu lagi gitu. Kembalinya Sarno itu melihat kehidupan keluarganya Sarni dan Mas Rohman itu, boleh dibilang mungkin dia iri ya. Melihat kehidupan keluarganya Rohman dan Sarni itu harmonis. Baik-baik saja, punya anak 2 gitu loh. Sampai beberapa bulan kemudian gitu, ada satu reaksi negatif secara fisik dari Mas Rohman tuh. Wah. Jadi setiap dia mau tidur, dia mengaku kayak ada bayangan gitu. Dia melihat bayangan. Itu terjadi beberapa hari gitu. Kok aku nih kayak ada yang ngeliatin kalau mau tidur gitu, ada bayangan berkelebat gitu. Oh, dia cerita ke Sarni. Ke istrinya, ke Sarni gitu. Tapi kalau menurut Sarni halusinasi gitu loh. Coba sholat dulu, mungkin habis kecapean. Gitu, ya. Akhirnya ada satu reaksi fisik yang dirasakan sama Rohman. Dia tuh mulai ngerasa lambungnya sakit, kejang gitu loh. Demam naik turun. Itu terjadi selama beberapa hari gitu loh. Akhirnya ada stigma di masyarakat kan. Jangan-jangan ini ada faktor kembalinya Sarno ke kampung. Wah, langsung dituduh gitu ya? Nggak tahu ya, mungkin masyarakat seringkali mengambil kesimpulan pendek ya. Iya. Kadang-kadang seperti itu. Akhirnya keluarga memutuskan untuk coba deh panggil orang pintar. Oh, mereka belum memutuskan berobat dulu ke medis gitu, tapi langsung ke arahnya ke situ. Apa mungkin karena latar belakangin orang kampung ya? Ya itu, stigma masyarakat akhirnya membawa sugesti ke keluarganya si Rohman. Iya, mungkin ini penyakit kiriman gitu loh. Karena dengan kembalinya si Sarno, kok tiba-tiba Rohman sakit nih beberapa bulan kemudian ya. Akhirnya diperiksa dan benar setelah dicek itu timbul biru-biru di sekitar perutnya si Rohman tuh. Karena kan dia sakit lambung kan. Sesak napas, sakit lambung, dicek sama seorang yang punya kemampuan supranatural, dia memvonis bahwa ini penyakit kiriman. Itu akhirnya dilakukan ritual sama minyak kelapa ya kalau nggak salah, minyak kelapa, daun sirih, akhirnya buat balurin itu gitu loh.
Kejadian itu berlangsung sampai beberapa hari. Sampai suatu malam tuh siapa namanya Sarni menemukan paku yang diikat sama rambut di depan rumah. Ini semakin menimbulkan kecurigaan bahwa semakin mengarah bahwa ini penyakit kiriman. Tapi mereka nggak berani ngambil kesimpulan bahwa ini dikirim oleh Sarno. Karena mungkin ada kemungkinan juga kalau itu bukan kiriman Sarno. Iya, tapi kan sementara kalau kita lihat latar belakang si Rohman ya rajin ke masjid, nggak punya musuh gitu loh. Analisanya ya orang yang membenci Rohman adalah Sarno karena mengambil si Sarni sebagai istri. Itu kesimpulan masyarakat setempat. Begitulah stigma mereka gitu. Yang sampai akhirnya pada suatu malam Rohman kejang hebat. Sarni teriak-teriak karena ngeliat suaminya kayak gitu, kejang hebat. Panik dia. Panik sampai memuntahkan sesuatu cairan hitam gitu loh. Setelah keluar cairan hitam itu tetangga pada ngumpul kan, lemes. Akhirnya si dukun yang tadi ngobatin juga dipanggil. Kalau menurut dukunnya ini reaksi dari pengobatannya dia gitu loh, untuk membuang penyakit. Itu menurut si dukun yang ngobatin Rohman gitu loh. Udah tetangga pulang, si Rohman dalam keadaan sangat lemes ya, tidur sampai besok paginya ditemukan Rohman sudah tidak bernyawa. Wah, lah gimana itu kan kata si paranormalnya itu proses? Ya itu kan sebatas analisa atau atau apa ya, atau perkiraan kali ya, nggak bisa dibuktikan bahwa itu proses pembuangan penyakit atau iya apa. juga ya. Nah, yang kita sayangkan bahwa masyarakat setempat tuh nggak coba untuk melalui jalur medis, itu yang disayangkan gitu loh, sama aparat desa, karena ini akhirnya jadi satu gosip di desa tersebut gitu loh, dengan kembalinya si Sarno, kok ada kejadian seperti ini. Dan nggak bisa dibuktikan juga pelakunya siapa. Betul, nggak bisa ya, itu dikatakan santet juga, ya nggak tahu juga karena nggak ada pengobatan, nggak dicek secara medis gitu loh. Susahnya itu tuh. Ya akhirnya udah Sarni jadi seorang janda, harus menghidupi anak-anaknya dengan warung yang dia punya tadi. Ya alhamdulillahnya warungnya udah lebih maju kan, karena udah 4 tahun dia usaha gitu loh. Tapi ada yang kelewat. Apa tuh? Ketika penyemayaman jenazahnya si Rohman, Sarno melayat. Gestur tubuhnya tenang, nggak menunjukkan sikap bahwa dia empati. Bukan, dia sebagai pelaku pengirim santet atau apa gitu. Bahkan salaman langsung sama Sarni dengan bahasa sempurna yang aku turut berduka cita ya gitu. Gesturnya tuh nggak menunjukkan bahwa dia gimana sih kalau orang pelaku ya. Oh, maksudnya nggak mencurigakan gitu? Sama sekali nggak mencurigakan, tenang ya, bersosialisasi pada saat ziarah, pada saat ngelayat sampai nganterin ke pemakaman bahkan gitu loh. Pada saat kedatangan Sarno pun itu menjadi pergunjingan masyarakat setempat sebenarnya. Iya, mungkin dia sedang membuat alibi. Jago tapi psikologinya, kalau memang dia pelakunya, dia datang dengan keadaan yang tenang, tanpa gestur yang mencurigakan. Ya kita juga nggak bisa menyimpulkan apa benar itu Sarno yang ngirim kan. Ya apa benar itu pun santet juga kita juga nggak bisa menyimpulkan. Karena tidak bisa dibuktikan. Iya, ini hanya stigma masyarakat. Kita juga jadi kemakan omongan mereka kan. Iya. Jadi ini kayak santet. Tapi satu ciri yang memperkuat dugaan itu santet, ada paku yang diikat dengan rambut di depan pintu. Oh, itu medianya ya? Gua nggak tahu, karena gua bukan pakar santet. Nggak tahu. Maksud gua nih, namanya ilmu santet yang gue pernah dengar itu di setiap daerah di Indonesia tuh macam-macam jenisnya, itu macam-macam medianya. Makanya macam-macam ritualnya juga. Iya, macam-macam ritualnya juga. Pas begitu lo bilang ada si paku yang dililitin rambut, gue pikir tadinya itu mungkin medianya gitu untuk menghantarkan si energi santetnya itu untuk mempengaruhi
almarhum. Bisa analogi seperti itu ya. Gitu. Energinya lewat paku itu. Iya. Tapi bukan pakunya ada di dalam tubuh. Kan. Nah, setelah meninggalnya Rohman, Bulan berlalu, tahun berlalu, Sarni sibuk dengan aktivitasnya mengasuh anak, berdagang, Sarno dengan tambaknya, ya kan, ngurusin tambak itu. Sampai suatu ketika bawa mobil pick up, Sarno ketemu Sarni di pinggir jalan. Oke. Sebagai ya, tetangga ya, Sarno nawarin tumpangan. Dari mana? Aku dari pasar mas, gini. Ya udah bareng tak anterin gitu. Sarni dianterin lah ke tempat makannya, rumah makannya, warung makannya ke Sarni. Disitulah timbul komunikasi lagi antara Sarno dan Sarni. Gitu loh. Sampai begitu sampai di warung makan itu, menurut Sarno, ini kok tempat makan kamu jadi rewat begini ya gitu. Udah nggak usah mikir panjang deh, biar tak renov. Aku ikhlas, kamu jangan mikir macem-macem, kasihan anakmu, biar kamu usahanya lancar, biar mereka bisa sekolah, bisa makan gitu. Niat itu baik gitu loh. Niat itu ikhlas, tapi kita nggak tahu ya, namanya orang ikhlas, tapi hati orang kita nggak ada yang tahu. Betul. Walaupun Sarni udah menolak, akhirnya Sarno tuh ngerenov gitu loh. Akhirnya ini jadi pergunjingan tetangga, kok Sarni nggak takut ya menerima bantuan dari Sarno yang kayak gini? Takutnya kan ada tuntutan atau apa gitu. Iya. Tapi sementara sebenarnya Sarni sendiri nyaman dengan perilakunya Sarno, nggak pernah neko-neko dari zaman pacaran gitu. Sampai dia udah punya anak, Sarno tuh nggak pernah macem-macem gitu loh, nggak pernah berusaha ngedeketin. Bahkan sampai pertemuan itu, karena udah terjalin komunikasi lagi, Sarno sering mampir ke warungnya Sarni sekedar untuk makan, say hello gitu loh. Akhirnya ya mungkin Sarni ini cinta sejatinya Sarno ya. Sampai di usia yang segitu dia pun belum menikah. Hal itu diutarakan sama Sarni. Sarni juga sebenarnya sempat nanya, kok kamu belum nikah sih mas, kenapa gitu. Ya dia ngungkap dengan jujur bahwa nggak tahu, yang gue pengen tuh cuma elu gitu, nggak ada lagi perempuan gitu loh. Sebenarnya Sarni sempat terpukul dengan merasa bersalah ya, dengan apa yang disampaikan si Sarno gitu. Tapi Sarni sendiri ngerasa apa ya, takut, ragu, macam-macam pikirannya kalau dia harus menerima si Sarno. Sementara warga sendiri sudah menjustifikasi bahwa pengirim santet itu Sarno. Walaupun hatinya menerima, tapi di sisi lain Sarni nggak akan pernah menerima. Akhirnya ada satu peristiwa, Sarno kembali mengungkapkan perasaannya kepada Sarni. Ini nih yang gue tungguin. Dia bawa wadah gitu, kalung. Dia buka. Kamu ingat nggak? Dulu ini aku kasih ke kamu, kamu nolak. Sampai hari ini masih aku simpen. Gitu loh. Tolong hari ini kamu terima. Aku mau menyampaikan bahwa aku ini masih sayang sama kamu. Tolong kamu terima ini. Romantis juga Sarno ya. Dulu kamu tolak, jangan sampai ini kamu tolak lagi gitu. Nah, apa yang terjadi? Nah, gimana tuh reaksinya Sarni? Ditolak sama Sarni. Dengan cara baik, dengan cara yang halus. Karena dia masih merasa beban ketika kalau harus dia menerima Sarno sebagai suami. Apa kata masyarakat setempat kalau dia menerima Sarno sebagai suami? Tapi dia nggak mungkin ngomong alasan itu ke Sarno. Dia nggak mau. Pula kan juga ada faktor keluarganya Sarni yang dulu kurang setuju ya. Ya orang tuanya ya. Gitu. Akhirnya ditolak sama Sarni dengan baik-baik gitu loh. Ya Sarno pun nggak maksa atau nggak langsung marah atau apa, ya udah kalau mau ditolak buat dia ya udah, dia nggak ngancem nggak apa gitu loh, flat aja gitu. Flat. Seiring berjalannya waktu itu usaha warung makan yang dikelola sama Sarni itu kok makin sepi pelanggannya, Wah. Sampai akhirnya
ketika malam dia tidur tuh dia ngeliat bayangan yang berkelebat. Oh. Jadi ada satu kondisi yang dialami Rohman itu dialami sama Iya. Sarni. Dialami lagi sama Sarni. Dia melihat bayangan yang berkelebat. Kejadian itu sampai beberapa malam, sampai akhirnya Sarni ngerasa demam, perutnya terasa kram, sakit, kepalanya pusing. Gejalanya mirip sama almarhum suaminya ya? Tapi konfirmasi dari tetangga yang masih saudara ya, mereka menyimpulkan kayaknya Sarni dalam keadaan stres nih karena usahanya mulai pelan-pelan tuh surut. Iya. Gitu loh. Jadi karena beban pikiran, akhirnya dia sakit, gitu loh. Yang cukup mencurigakan, ketika orang tuanya Sarni, bapaknya Sarni, itu ngelihat pintu ada paku yang diiketin sama rambut. Wah. Dan besok paginya dilihat beberapa ekor ayam dia mati. Tanda-tanda ini kayak seperti apa ya? Flashback kayak dulu kasusnya. Ya mempertegas bahwa ini bukan medis. Ini ada satu penyakit kiriman gitu loh. Itu kepercayaan masyarakat, tradisi mereka gitu dia. Tapi gue ngeliat orang tuanya Sarni ini ya cukup bijak lah. Dia menyampaikan ke Sarni, dulu Rohman nggak kita bawa ke dokter. Kamu nggak ada salahnya ke dokter. Kita nggak tahu bahwa mungkin jadi ini penyakit medis. Iya. Tuh. Itu ada ruam di perutnya sama, biru-biru gitu. Temen gue sempet ngobrol tuh, dulu di puskesmas itu ada catatan bahwa Sarni itu sakitnya karena apa namanya, infeksi dan dehidrasi. Loh? Jadi infeksi dan dehidrasi sampai dia tuh keracunan yang menimbulkan ruam di perutnya itu biru-biru gitu loh. Tapi yang tidak bisa dideteksi sama medis. Kenapa ini penyebab? racunnya dari mana gitu loh. Jadi bentuk ruam-ruam biru di kulit perutnya itu kena racun. Gitu, dia sakit lambung, dehidrasi. Yang tidak bisa dideteksi adalah racunnya dari mana gitu loh. Jadi untuk sementara waktu puskesmas tuh ngasih obat lambung, obat ya untuk dia sempat diinfus juga ya waktu itu loh. Udah dibawa pulang. Menurut pihak rumah sakit, sementara pengobatan seperti ini dulu, kita lihat perkembangannya kan gitu kan. Tapi stigma di tengah masyarakat, obrolannya itu udah semakin tajam. Mengarahkan ke Mengarah bahwa Sarno. ini sesuatu yang sifatnya klinik gitu. Tapi sementara masyarakat nggak tahu ya kalau si Sarno tuh ngasih kalung, ditolak sama Sarni, nggak ada yang tahu. Tapi kalau Sarno berusaha deketin Sarni, masyarakat setempat tahu. Iya, karena Sarno kelihatan kan ke sering warung. mampirnya. Gitu. Akhirnya pihak rumah sakit, pihak puskesmas menyimpulkan bahwa ini masih bisa ditangani. Gitu. Dikasih obat, disuruh pulang, lihat perkembangan, obatnya habis, boleh balik. Gitu. Tapi yang tadi gue bilang, masyarakat setempat tuh yakin bahwa ini unsurnya klinik, gitu loh. Dan ini karena kejadian kali kedua ya setelah si Rohman, kondisi desa tuh pembicaraan tuh lebih heboh, lebih masif lagi. Gosip gitu loh. desa kan ya karena meskipun nggak ada media sosial zaman itu juga, tapi yang namanya informasi di desa kan cepet. Betul, itu sampai aparat dusun itu ngumpulin warga untuk rapat. Mereka meyakini bahwa ini ada unsur klinik gitu. Jadi kepala dusunnya itu ngasih saran untuk kita coba lakukan doa keselamatan. Nggak lupa juga medis juga harus tetap sebagai rujukan gitu loh. Akhirnya masyarakat desa tuh ngadain selamatan di rumahnya Sarni. Ya tetap medis tetap gitu, obat dijaga gitu loh. Tapi yang namanya ajal kita nggak bisa menduga ya. Malam itu
bapaknya Sarni melihat Sarni kejang hebat. Gejalanya sama lagi. Kejang luar biasa. Dia mengeluarkan cairan hitam. Persis banget sama Persis. almarhum suaminya. Sampai bapaknya Sarni memutuskan malam itu untuk membawa Sarni ke rumah sakit. Tapi yang kita sayangkan jarak antara desa ke pusat kota tuh agak jauh, sekitar 3,5 jam. Akhirnya mereka membawa Sarni ke kota kecamatan. Iya. Klinik 24 jam. Sarni diinfus, dikasih obat lambung dan lain-lain, dapat penanganan medis gitu loh. Jadi menurut pihak klinik, sementara kita tangani seperti ini Pak, sebagai langkah preventif. Besok baru kita bawa ke rumah sakit kota gitu loh. Yang penting kan kita tanganin dulu nih. Iya. Jangan sampai nggak ketolong gitu loh. Nah, bapaknya Sarni agak tenang tuh kan. Kalau dulu Rohman nggak dapat pertolongan. Iya. Kalau Sarni masih dapat pertolongan pertama nih, minimal diinfus. Tapi belum sempat dibawa ke rumah sakit. Pagi itu Sarni ketemu ajalnya, dia nggak ada juga. Wah. Dia meninggal, ya dimakamkan, ya udah. Setelah kematian Sarni itu, situasi desa menjadi tegang. Mereka tuh untuk menuding juga nggak berani ya, karena nggak ada bukti gitu. Iya, dan takut juga malah jadi korban selanjutnya kan. Nah, gue juga nggak ngerti kalau dari pihak rumah sakit itu meregister kematian, surat kematiannya Sarni itu karena gagal organ akut dan dehidrasi. Tapi di sini mendapat penolakan dari masyarakat karena masyarakat meyakini bahwa di sini ada elemen-elemen klinik yang membuat Sarni meninggal. Wah, ceritanya cuma begitu sih. Dan sampai sekarang itu menjadi sebuah misteri. Apakah ini santet atau penyakit medis? tapi memang nggak bisa ditolak juga diagnosanya karena gini, santet itu menurut gua ya, santet itu meskipun ada beberapa kalangan yang tidak percaya santet, Betul. cuman kan karena gua tumbuh di wilayah tertentu yang santer tuh, Santet. ya Kultur santet. kultur santetnya, jadi gue berusaha melogikakan kenapa ada kejadian seperti itu, kok bisa sih dengan sebuah ritual-ritual bikin orang sakit, bikin orang bahkan sampai meninggal gitu. Karena ternyata biologiknya ada. Memang secara prosesi atau secara ritual klinik ya atau supranatural gitu. Tapi reaksi yang terjadi di dalam tubuh manusianya itu real. Somatisasi. Iya, somatisasi. Nah, ini juga ada faktor dari sugesti-sugesti yang ditanamkan sama si pelaku terhadap korbannya. Seperti naruh paku di pinggir Iya, rumah. itu. Jadi kayak misalnya kan kalau kita yang paling umum kan dengar Sebenarnya itu yang diserang psikologi loh. Psikologi. Psikisnya. psikologi yang diserang Yang buat imunnya menimbulkan- turun. Iya, imunnya turun menimbulkan sugesti, menimbulkan sugesti. Nah, di dalam tubuh kita ini kan ada zat besi, ada elemen-elemen yang ada di dalam di tubuh kita tuh ada. Ada emas, perak segala macam di dalam kandungan tubuh kita tuh ada. Sepersekian persen kecil. Tapi ini yang gue dengar juga dari salah satu podcast misteri yang paling bereaksi terhadap santet itu adalah kandungan zinc dan merkuri. Dalam tubuh kita. Dalam tubuhnya naik pada saat diketemukan korban yang punya atau diindikasi terkena Diduga. santet tertentu gitu. Karena kan santet juga macam-macam ya. Ada yang medianya kalau zaman dulu gue pernah dengar lewat kopi. Atau kadang-kadang disuguhin makanan atau apa gitu. Kalau itu medianya emang directly racun yang dimasukkan. Nggak dikirim Nggak berarti. dikirim, itu arsenik kan yang dipakai. Kan di beberapa YouTuber terkenal kan juga dibongkar kan. Itu memang racun arsenik yang dikirimkan gitu. Tapi ada juga yang memang medianya indirect tapi sugesti korban yang dibangun gitu. Untuk ya kan ada kesamaan. Baik Rohman maupun Sarni itu kan meninggalnya setelah ngelihat sebuah Paku. media paku itu, paku yang diketin rambut. Itu sebenarnya intimidasi. Intimidasi. Mungkin itu sebenarnya nggak terlalu parah, cuman karena memang sudah terkenal di daerah sana, kalau
ada media penghantar santetnya yang berupa seperti itu, jadi udah kengerian itu makin kebangun. Ada kan gue pernah dengar juga ceritanya yang ada bangkai binatang lah apa segala macam, Iya. itu lebih parah tuh. Iya. Itu lebih parah tuh. Jadi gitu sebenarnya bukannya santet tidak mungkin terjadi karena kan ya gini deh, di dalam dunia medis aja itu juga ada unsur sugesti loh yang dipakai. Obat contohnya Obat sugesti? ada beberapa obat yang itu memang dinyatakan sama medis kalau obat ini hanya punya efek placebo. Obat sugesti, placebo itu Iya. sugesti. Jadi kan sebenarnya kandungannya itu tidak betul-betul efektif memberikan efek tertentu untuk menyembuhkan atau gimana gitu. Tapi ya memang efek placebo-nya yang menenangkan gitu. Iya. Sugesti yang ditanamkan sama medis. Yes, ada pendapat dari dokter juga yang bilang, wah somatisasi itu bisa menimbulkan gejala fisik. Iya. Jadi misal lu stres itu bisa menyebabkan lu sakit perut, pusing kepala, nyeri, yang terkesan lu keracunan, padahal ya itu datang dari tubuh kita sendiri. Iya. Belum tentu dari faktor dari luar gitu. Nah, sugestinya yang dikirimkan. Paku itu tadi. Iya, salah satunya. Dan dalam bentuk doa-doa atau misalnya bukan doa ya, apa ya, mantra-mantra dan lain-lain kan sebenarnya kan kalimat atau ucapan atau ritual yang diucapkan berulang-ulang kan itu kan juga menghantarkan energi kan, secara Iya, frekuensi kan. betul. Itu bisa jadi nyampe ke si korban. Bisa juga gitu loh. Makanya ini kesimpulannya santet apa medis? Ah, nggak bisa. Nggak bisa. Susah dibuktikan. Betul. Sulit banget itu. Tapi dengan gejala yang sama, yang serupa itu aneh. Iya, Sarno cuman bisa ditindak kalau ada pernyataan dari dia. Sarno sendiri pada saat pemakaman Sarni, dia hadir. Dengan gestur yang tenang. Dia membangun alibi supaya tidak ada justifikasi terhadap ini dia nih Pelakunya nyantet dia, gitu. gitu. Paling kan zaman dulu tuh masih apa ya? Mungkin hukum juga nggak terlalu bisa ngotak-ngutik masalah kayak begitu. Sampai sekarang. Yang paling bisa menindak cuman masyarakat. Kayak waktu dulu ada kejadian pembantaian dukun santet kan? Iya. Ya kayak gitu lah. Ya akhirnya hukum masyarakat ya. Hukum masyarakat. Itu nyo. Nggak tahu kalau menurut penonton kita ini santet atau medis. Ya, atau mungkin ada dari kalian, dari teman-teman yang pernah bukan mengalami santet ya? Pernah ngirim santet? Aduh. Enggak, maksudnya jadi saksi real gitu. Kalau misalnya benar-benar ada keluarganya atau di dalam lingkungannya jadi korban Santet. santet. Yang diduga santet. Yang diduga santet, karena belum bisa dibuktikan ya. Belum bisa dibuktikan. Gitu. Coba kirim-kirim ke kita, siapa tahu bisa jadi cerita juga. Kita bacain ceritanya di sini. Berarti kalau kirim cerita dapat giveaway. Bapak sponsor, yang ngirim cerita bisa dapat giveaway juga. Weh, mantap. Weh, mantap tuh, yang ngirim cerita juga bisa dapat giveaway. Gitu. Cerita dan komentar ya. Cerita dan komentar. Jadi yang cerita sendiri, komentar sendiri. Kita malak nih. Gitu. Jadi jangan ragu-ragu kirimin cerita-cerita kalian. Siapa tahu buat yang ceritanya menarik kita bawakan di Episode berikutnya. OTT. Sekian dulu Sampai di sini dulu. cerita OTT kali ini tentang persantetan. Sampai ketemu di next episode, tetap di OTT. Obrolan tutup toko. Cus.